Semangat pagi, semangat Indonesia untuk kita semua. Angkatan 10 SMA Dharma Yuda. Bertemu lagi dengan si Jimmy. Kali ini kita berada pada bab yang ketiga. Sub bab bagian B atau yang kedua, yaitu tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam buku kita, materi ini terdapat dari halaman 66 sampai dengan halaman 75. Seperti Sejimi katakan berulang-ulang untuk kita semua, sayangilah buku sebagaimana kita semua menyayangi orang-orang di sekitar kita semua. Di Indonesia Raya yang sangat luas luar biasa ini, terdapat berbagai lembaga negara yang semua lembaga negara ini sangat berkepentingan untuk kepentingan luas masyarakat Indonesia di berbagai wilayah Indonesia dari tiap-tiap provinsi di Indonesia. Berbagai lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 bisa kita lihat pada bagan berikut ini. Di buku yang akan kita bahas bersama ini adalah pada materi hari ini yang kita bahas itu ada 8, yaitu mulai dari Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, serta KY. Ada 8 lembaga yang akan terdapat dalam materi berikut ini. Yang pertama, Presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden bersama wakil presiden dan juga para menteri selalu menjalankan pemerintahan untuk kepentingan luas masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ingat, presiden berada dalam kekuasaan eksekutif. Berikutnya MPR. Kewajiban anggota MPR itu ada banyak. Beberapa di antaranya mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, mendahulukan kepentingan negara, serta melaksanakan peran sebagai wakil rakyat. Ingat, MPR berada dalam kekuasaan legislatif. Berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat, disingkat DPR. Tugas dan wewenang DPR ini ada banyak, di antaranya membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden. Berikutnya, menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD. Berikutnya, melaksanakan pengawasan. Ada juga memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berikutnya lagi, membahas serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. DPR ini, ingat selalu, berada dalam kekuasaan legislatif. Berikutnya, Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Di setiap provinsi di Indonesia diwakili oleh 4 anggota DPD yang dipilih dalam pemilihan umum atau pemilu. Fungsi DPD itu ada beberapa: pengajuan usul, ikut dalam pembahasan, serta memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Ingat, DPD berada dalam kekuasaan legislatif. Berikutnya, Mahkamah Agung atau disingkat MA. Ingat, Mahkamah Agung ini berada dalam kekuasaan yudikatif. Wewenangnya antara lain permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan peradilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berikutnya, Lembaga Mahkamah Konstitusi, disingkat MK. MK berada dalam kekuasaan yudikatif. Wewenangnya itu ada banyak, diantaranya mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ingat selalu, MK, Mahkamah Konstitusi, berada dalam kekuasaan yudikatif. Berikutnya yang ketujuh, Badan Pemeriksa Keuangan, disingkat BPK. BPK merupakan lembaga negara bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sesuai namanya, Badan Pemeriksa Keuangan artinya setiap keuangan negara diperiksa oleh BPK, yang mana BPK ini setiap provinsi mempunyai perwakilannya masing-masing. Di Riau, di ibu kota provinsi Riau, yaitu tempat kita sekarang, yaitu Kota Pekanbaru, perwakilan BPK itu ada di arah ke Bandara Sultan Syarif Kasim yang kedua. Disitulah perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Provinsi Riau, dalam hal ini di Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau. Berikutnya, Komisi Yudisial atau disingkat KY. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Pasal 24B menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY, semua hakim di Indonesia diawasi oleh Komisi Yudisial agar sesuai dengan martabat dan perilaku hakim. Kemudian di awal terdapat peta Indonesia merah putih. Di slide terakhir ini juga diberikan peta Indonesia dengan merah putih agar kita semua sebagai anak Indonesia dengan cita-cita mulianya selalu berbakti kepada Ibu Pertiwi kapanpun dan dimanapun, sesuai dengan mimpi kita untuk Indonesia, impian kita untuk Indonesia, cita-cita kita untuk Indonesia, dan selama-lamanya untuk Ibu Pertiwi Indonesia Raya dan Merah Putih. Percayalah dengan kekuatan doa, percayalah dengan kekuatan mimpi, percayalah dengan kekuatan imajinasi, selama-lamanya, dari dulu, kini, dan seterusnya. Sekali lagi, selama-lamanya untuk Indonesia tercinta. Berbakti terus bagi Ibu Pertiwi Indonesia Raya. Setelah ini, ada tugas latihan. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan optimal agar hasilnya juga optimal. Sir Jimmy ucapkan terima kasih telah menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Seperti biasa, Sir Jimmy ucapkan salam merdeka, terima kasih, salam merdeka. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.